Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayeli Fazira Melani dari Prodi D4 Kebidanan dengan NIM 2015302029. Di sini saya akan membahas tentang aspek biokimia pada siklus menstruasi dengan dosen pembimbing Ibu Febrini Wati Rifdi, SSIT, M Biomed. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan dan keluar bersama darah melalui vagina. Kemudian, endometrium ini sendiri terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu epitel, yang tersusun dari dua jenis, yaitu epitel yang bersilia dan epitel penggentah atau penghasil mukosa. Kedua, lamina propria, yang terletak di bawah jaringan epitel yang tersusun dari beberapa komponen, yaitu sel stroma. Kemudian juga banyak mengandung pembuluh darah yang berbentuk spiral. Berdasarkan lapisannya, lamina propria ini juga terdiri dari dua lapisan, di antaranya lapisan fungsional, yaitu lapisan yang akan meluruh pada saat menstruasi atau tempat terjadinya didasi kalau terjadi fertilasi dan juga tempat terbentuknya plasenta. Kedua, lapisan basalis. Lapisan ini tidak ikut meluruh saat menstruasi dan ini akan bertahan, yang nantinya akan menggantikan lapisan fungsional yang meluruh tadi, dan ini juga lapisan basalis akan mengalami pertumbuhan membentuk lapisan lamina propria fungsional. Kemudian hormon yang mengatur siklus menstruasi. Yang pertama, hormon hipofisis. Ada dua hormon yang berperan penting. Yang pertama, FSH, yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan folikel, dan folikel ini ditemukan di ovarium. Jadi, FSH dikeluarkan dari hipofisis, masuk ke pembuluh darah, dan yang menjadi targetnya yaitu ovarium, dan jika sudah masuk, maka akan memacu pertumbuhan folikel. Selain itu, untuk memacu sekresi estrogen, dan estrogen ini dihasilkan dari folikel yang mengalami pertumbuhan di ovarium. Kemudian LH. LH berfungsi untuk memacu terjadinya ovulasi atau pengeluaran atau pelepasan oosit sekunder dari ovarium. Folikel yang sudah matang tadi yang mengeluarkan estrogen akan melepaskan oosit sekunder, dan hal ini disebut ovulasi. Folikel yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan mengeluarkan hormon-hormonnya progesteron. Jadi, LH ini berfungsi untuk memacu ovulasi dan juga memacu sekresi progesteron yang dihasilkan dari korpus luteum kalau folikel yang ditinggalkan oleh oosit sekunder. Kemudian di bagian ovarium, estrogen berfungsi untuk menebalkan endometrium dan juga mendorong lapisan mukosa di seluruh organ reproduksi serta menghambat pengeluaran FSH dan memicu pengeluaran LH. Kemudian progesteron berfungsi untuk menebalkan endometrium, namun dikeluarkan setelah terjadinya ovulasi, dan juga berfungsi untuk menghambat pengeluaran LH. Dan jika estrogen dan progesteron turun, dan akan menyebabkan terjadinya peluruhan yang dikenal dengan menstruasi. Kemudian fase-fasenya. Yang pertama, fase menstruasi, yaitu fase pertama di dalam siklus menstruasi. Fase ini ditandai dengan terjadinya peluruhan dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase ini terjadi ketika sel telur tidak dibuahi, sehingga tidak terjadi kehamilan. Hal ini menyebabkan dinding uterus yang mengalami penebalan pada fase-fase sebelumnya untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan tidak lagi diperlukan tubuh. Kemudian fase folikular.
yaitu terjadi ketika kelenjar hipotalamus di otak mengeluarkan GNRH untuk merangsang kelenjar pituitari atau hipofisis, sehingga mengeluarkan FSH. FSH akan merangsang indung telur atau ovarium untuk membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Folikel akan terus berkembang selama sekitar 16 hari bersamaan dengan perkembangan sel telur. Folikel yang sedang mengalami pematangan akan mengeluarkan hormon estrogen yang mulai merangsang penebalan dinding rahim. Kemudian, fase ovulasi, yaitu terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang ke saluran indung. Sel telur akan keluar dari ovarium pada saat kadar LH di dalam tubuh mencapai puncaknya. Sel telur yang keluar dari ovarium akan berjalan menuju rahim untuk siap dibuahi oleh sperma. Namun, jika tidak dibuahi, sel telur akan melebur 24 jam setelah terjadinya ovulasi. Pada wanita yang memiliki siklus menstruasi selama 28 hari, umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Pada masa ini, vagina akan mengeluarkan lendir serviks. Terakhir, fase luteal, yaitu terjadi ketika folikel yang sudah mengeluarkan sel telur yang sudah matang berubah menjadi jaringan yang dinamakan corpus luteum. Corpus luteum akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron untuk menjaga agar dinding uterus atau rahim tetap tebal, sehingga uterus tetap siap menampung sel telur jika sudah dibuahi. Jika terjadi kehamilan, tubuh wanita akan mengeluarkan hormon HCG untuk menjaga agar corpus luteum tetap ada di dalam ovarium sehingga dinding uterus tidak meluruh. Namun, jika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum akan meluruh sehingga kadar hormon estrogen dan progesteron dalam darah juga akan menurun. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron akan menyebabkan dinding uterus mengalami peluruhan dan terjadi menstruasi. Fase luteal umumnya terjadi sekitar 11 hingga 17 hari dengan rata-rata lamanya adalah 14 hari. Kemudian usia menstruasi pada remaja yang memasuki masa pubertas. Kemudian pada usia 12 tahun atau sekitar 2 hingga 3 tahun setelah payudara mulai tumbuh. Ada yang mengalami sekitar usia 8 tahun dan ada juga yang mengalami di atas usia 12 tahun. Normalnya, menstruasi terjadi sekitar 3 hingga 7 hari. Berlangsung sampai menopause tiba, yaitu pada wanita usia 40 tahun hingga pertengahan usia 50 tahun. Adapun gejala pada menstruasi, yang pertama pada perubahan fisik, seperti lelah, sakit kepala, perut kembung, payudara menjadi sensitif, kenaikan berat badan, nyeri pada otot dan sendi, diare atau konstipasi, muncul jerawat, keluarnya cairan dari vagina atau keputihan normal sebelum menstruasi. Kemudian perubahan emosi. Yang pertama yaitu uring-uringan, suasana hati yang tidak stabil, sulit konsentrasi, mudah menangis, sulit tidur, perubahan nafsu makan, kecemasan berlebihan, turunnya rasa percaya diri, dan gairah seks yang menurun. Menstruasi itu wanita yang akan mengalami pendarahan dari vagina selama 2 hari sampai 1 minggu dengan volume darah rata-rata sekitar 30 hingga 70 mm. Adapun hal yang bermanfaat untuk mengurangi gejala menstruasi yaitu dengan menghangatkan perut, misalnya dengan kompres air hangat, olahraga ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda, memijat perut bagian bawah, meminum obat pereda rasa sakit, misalnya paracetamol, berhenti merokok, melakukan teknik relaksasi, contohnya yoga dan meditasi, menghindari minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Adapun kelainan pada siklus menstruasi yaitu terjadi lebih dari 7 hari, mengalami pendarahan deras yang menyebabkan perlunya mengganti pembalut tiap 1 hingga 2 jam. Menstruasi terjadi lebih sering dalam kurun waktu 21 hari. Terjadi menstruasi kurang dari yang seharusnya dalam kurun waktu 45 hari.
mengalami pendarahan berat diikuti munculnya lebam atau pendarahan. Kemudian kelainan menstruasi pada wanita usia awal menstruasi, yaitu menstruasi belum terjadi pada kurun waktu 3 tahun setelah berkembangnya payudara. Menstruasi terjadi pada usia 15 tahun. Menstruasi belum terjadi pada usia 14 tahun, diikuti dengan tanda-tanda hirsutisme. Selanjutnya, permasalahan dalam menstruasi. Yang pertama, menorhagia, yakni volume darah yang berlebihan saat menstruasi. Volume darah yang terlalu banyak sehingga harus mengganti pembalut tiap jam dan berlangsung beberapa jam. Mengalami gejala anemia, misalnya lemas atau sesak napas, berlangsung lebih dari 7 hari. Mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah yang berukuran besar selama lebih dari 1 hari. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, infeksi, miom, hingga kanker. Kemudian, oligomenorrhea, yakni wanita yang mengalami menstruasi secara tidak teratur, yaitu bila haid datang setelah 90 hari. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kontrasepsi, obat penunda haid, olahraga berat, gangguan pola makan, serta diabetes dan penyakit tiroid, sehingga menyebabkan penanganannya pun berbeda-beda. Kemudian amenorea, yakni istilah medis di mana menstruasi terhenti sama sekali. Kondisi ini bisa terjadi dengan alami atau diakibatkan oleh penyakit dan konsumsi obat tertentu. Adapun faktor alaminya yaitu kehamilan, menyusui, dan menopause. Dan faktor lainnya yaitu penyakit yang menyerang indung telur atau ovarium, bekas luka pada dinding rahim, bentuk vagina abnormal, organ reproduksi yang tidak berkembang sempurna, gangguan hormon tiroid, adanya tumor pada kelenjar pituitari atau hipofisis di otak. Yang terakhir, dysmenorrhea atau nyeri haid, yakni hal biasa yang pernah dirasakan tiap wanita. Hal ini terjadi sebelum dan pada saat menstruasi, yang berupa nyeri atau kram di perut bagian bawah yang terus berlangsung dan terkadang menyebar hingga ke punggung bawah serta paha. Hal ini juga bisa disertai dengan sakit kepala, mual, dan diare. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.